Warahmatullah. Mohon maaf tadi saya ganti handphone, sinyalnya kurang bagus. Sebentar lagi akan kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Mulai besok saja ya. Tadinya saya mau mulai rencanakan hari ini, tapi karena belum saya informasikan, mulai besok absennya kita ketik nama masing-masing menggunakan bahasa Arab. Silakan nanti dicoba absen di grup WA dulu, ketik nama kita menggunakan bahasa Arab, sehingga besok nama waktu masuk ke Zoom juga kita gunakan bahasa Arab. Baik, pada hari ini kita akan mereview materi ya, mereview materi dari yang ada di level 1. Yang pertama kita sudah mengenal, memfamiliarkan kata serapan ya. Jadi kita sudah mengetahui contoh-contoh kata serapan mulai dari huruf abjad A misalnya, ada awal, akhir, aman, kemudian nanti huruf B, itu juga ada barzah, badan, bab, dan lain-lain. Kemudian ada huruf C itu jim ya kalau di bahasa Arab. Hurufnya adalah jim, jenazah, Jumat, jahil, jahanam, dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita harus mencoba mencari huruf aslinya, seperti apa tulisan kata serapan tersebut. Kemudian kita juga sudah mengenal huruf, ada 28 atau ada yang mengatakan 29, bahkan ada yang mengatakan 30. Nah, ini nggak ada masalah, yang jelas huruf-huruf tersebut sudah kita kenali dan mudah-mudahan sudah familiar. Namun dalam bahasa Arab kita mengenal tanda baca atau tashkil atau harokat atau syakal, sehingga huruf-huruf tersebut bisa berbunyi ketika ada fathah, yaitu A, kasroh, I, domah, U. Kita bisa simak masing-masing di modul. Nah, pada bab 3, setelah kita latihan membentuk tulisan huruf tersebut dengan latihan menulis, tentunya caranya masing-masing ya. Ada yang mungkin masih terbiasa lewat kiri atau diawali dari bagian kiri, karena kita terbiasa menulis huruf Latin misalnya. Nah, ini huruf Arab ini kita dari kanan, menyusunnya dari kanan, bahkan penulisannya pun dimulai dari kanan atau dari atas. Nah, tapi ada juga mungkin kita yang terbiasa misalnya dibalik, dari bawah, misalnya menulis huruf kaf gitu ya. Nah, kalau umumnya kan dari atas itu, atau dari kanan kemudian ke kiri. Nah, maka dari yang mungkin terbiasa terbalik juga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting memang mencoba dulu. Agar apa? Agar kita bisa merasakan bentuk huruf ini seperti apa. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari sekian kosakata yang kita pelajari, nanti bisa diperhatikan itu ada 1 sampai 7 huruf. Nah, maka kita juga ada aktivitas merangkai. Di bab 3 itu sudah diberikan rumusnya, jenis-jenis hurufnya bagaimana, kemudian mana cara merangkainya. Di sana juga sudah ada latihan sampai halaman 22. Nah, jadi di 22 ini kita hanya adaptasi ya, adaptasi bentuk tulisan huruf yang selama ini mungkin kita tidak terbiasa menulis. Karena untuk di Indonesia kepentingan menulis itu masih sangat sedikit. Kepentingan menulis kita masih sedikit, jarang ya ada melamar pekerjaan pakai ketik Arab atau menulis Arab, itu masih jarang. Kecuali mungkin menjadi pengajar di pesantren, khususnya pengajar bahasa Arab atau agama Islam, nah itu bisa jadi ada tes nulis bahasa Arab. Nah, kita kan belum, sehingga orientasinya terakhir saja. Tulisan itu apa namanya? Kita orientasikan harus benar itu di level 3, selambatnya level 4. Maka dari itu, mau tidak mau sekarang meskipun kita belajarnya itu daring,
tetap kita biasakan menulis. Latihan menulis mulai dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Nah, kemarin kita sudah sampai ke kosakata bertema, di mana di modul kita juga sudah ada ya kosakata bertema. Kita berikan contoh. Kenapa kok harus bertema? Karena orang belajar di awal itu biasanya masih belum mempunyai cara bagaimana saya harus mulai dari mana, kosakata dari apa saja, nah, belum. Nah, kita orientasikan di level 1 ini agar mengenal yang pertama yang terdekat dengan kita dulu. Kalau muslim belajarlah Asmaul Husna. Agar kita mengerti Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah, Tuhan kita ya. Itu potensi-potensi yang diberikan kepada makhluknya. Dari 99 dan nama Allah sendiri ada 100. Nah, itu kalau bisa 1 pekan 10 pekan sudah familiar, termasuk tulisannya, termasuk artinya. Yang kedua adalah anggota tubuh. Itu juga sangat dekat dengan kita. Kemudian benda-benda alam semesta itu juga cukup mudah untuk dikenali ya, difamiliarkan karena semua orang pasti tahu apa itu bulan, matahari. Itu. Nah, kemudian juga angka. Nah, tidak kalah pentingnya angka karena kita akan menunjukkan jumlah. Meskipun nanti di level 2 ada belajar tentang angka itu jumlah ada, kemudian urutan juga ada. Itu berbeda ya. Berbeda cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau kita kan cukup sebuah mobil. Nah, kalau dalam urutan nanti ada mobil ke 1. 1 kelas, ada kelas 1, kelas 2, jam 1 jam. Nah, itu nanti di level 2. Maka dari itu mari kita bersama-sama saya akan kembali cek sesuai dengan pembagian kosakata bertema ya. Sebelum kita lanjutkan, kita review terlebih dahulu memfamiliarkan kosakata bertema sesuai dengan urutannya di di grup WA kemarin sudah dibagi ya. Itu ada urutan atau tidak harus urut mulai dari istiqomah dulu. Silakan Miss Isti. Angka ya. Disebutkan. Wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyrotun 10. Baik. Ya, ini adalah contoh angka ya, baru 10 ya. Tentunya nanti ada 100, 1000, 1 juta. Nah, itu pun penyebutannya secara lengkap. Artinya ketika kita mendengar kata, artinya kalau kita tidak belajar sambil menulis, kemudian mendengar kata sitaton, itu bisa jadi ton yang terakhir itu dikiranya bukan tak marbutoh ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau orientasinya pengucapan kan sama saja bunyinya. Nah, hanya saja dalam pengucapan atau kalam kita boleh dimatikan huruf belakangnya itu kalau tamar butoh bunyinya adalah H ya, seperti H. Misalnya wahid. Nah, wahid itu tidak harus wahidun nanti saat conversation ya. Kemudian isnani boleh dimatikan isnan. Salasah. Nah, padahal salah satu aslinya yang benar tadi salah satu ya tulisannya. Tapi pengucapannya nanti boleh salasah, arba'ah, khomsah dan seterusnya. Nah, sama halnya ketika membaca Al-Quran, kita diajarkan boleh wakof ya. Misalnya, Qul huwallahu ahad, kan tidak baca lengkap. Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, surat An-Nas juga begitu, surat Al-Falaq, itu tidak bisa kita baca lengkap. Nah, nanti pada saat kita implementasi praktek kalam, atau takalum, atau dalam bahasa Inggris speaking, boleh dimatikan. Wahid isnan. Nah, tapi nggak apa-apa, sekarang kita masih level 1 lebih lengkap, lebih bagus. Dilanjutkan sudah ada. Ustaz, kenapa di lagunya tetap disebut ya? Kalau di lagu. Yang mana? Wahidun satu. Wahidun. Ya, betul. Ya, betul. Kan itu kan hasil dari hafalan kan? Hafalan lagu. Ya, betul. Jadi di lagu itu dibunyikan lengkap ya, karena memang dia bukan untuk
conversation, artinya belum tentu semua yang di dalamnya mendengar atau ikut menyanyikan itu mengerti asli tulisannya seperti apa. Yang kedua juga untuk anak-anak. Yang ketiga irama. Misalnya nada dan iramanya dimatikan, kan jadi nggak enak. Wahid, wahidun satu, jadi wahid satu. Mungkin ada yang dirasa kurang ya, kurang lengkap. Nah, itu dimatikan belakangnya juga boleh. Kenapa kok dimatikan? Kalau saya nanti di level 2 saya anjurkan dimatikan karena kita sudah akan ketemu dengan materi-materi yang bisa merubah bentuk. Misalnya aslinya domah nanti muhadasah dengan cepat atau conversation. Nanti kita akan berpikir terus, ini ada preposisi, huruf jar, kemudian dia harus berubah menjadi kasroh. Aturannya kan begitu perubahannya ya. Nah, maka dari itu ketika kita mau bercakap-cakap atau conversation, itu akan mengganggu. Maka dari itu saya anjurkan nanti level 2 dimatikan saja, huruf belakang dimatikan. Kursiyun cukup kursi itu. Kursiyun cukup kursi. Wahid cukup wahidun cukup wahid. Untuk itu sih alasannya. Jadi dalam lagu anak-anak pun demikian ya, karena dia belum diorientasikan untuk belajar teori juga perubahan kata nanti, perubahan bentuk. Baik, sambil jalan absen grup WA ini sudah mulai latihan ketik Arab, nanti kita koreksi biar benar ya. Besok absen masuk ke Zoom juga sudah dibiasakan nama kita sendiri, usahakan ngerti nanti nama keluarga masing-masing dan seterusnya. Selanjutnya sudah masuk juga ada Pak Nahrawi, silahkan. Kemarin dapat apa Pak Nahrawi ini? Kosakatanya, alat-alat ini ya, transportasi. Silahkan yang sudah siap. Pak Habib, boleh duluan? Siap, Pak. Sudah. Oh, sudah. Pak Nahrawi dulu. Ya. Alatun nakal ya, alat transportasi. Ya. Mobil sayyaratun. Sepeda darajatun. Sepeda motor jawalatun. Bis hafilatun. Truk syahinatun. Ambulan is'afun. Terus kemudian kereta kitorun, kereta api kitorun. Kemudian pesawat matorun atau toyaratun. Toyarah atau toirah boleh. Boleh, ya P. Toyaratun toyarah. Nah, pada Habib. Siap, Tat. Abun ayat. Umun amun paman. Amatun bibi. Jadun kakek. Jadatun nenek. Silfun ipar laki-laki. Silfatun ipar perempuan. Terus ahun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Baik. Zahid, Hasan. Sama Bu Intan, tafadhal Bu Intan. Kemarin apa itu? Profesi atau apa? Monitor terdengar? Kalau belum yang lain Bu Friska? Ya. Boleh? Profesi Ustadz. Tafadhali. Ahli astronomi falaki, ahli bahasa lughawi, ahli fikih faqih, ahli filsafat failasuf, ahli hukum qanuni,
ahli kimia, kimiai, ahli matematika, riyadi, ahli mekanik, mekaniki, ahli nahwu, nahwi, ahli bedah, jarrah. Ahli agama apa ahli agama? Apa ya Ustadz? Afwan la arif Ustadz. Biasanya kiai ya. Tadi Kiai. ada kimia. Ya boleh. Ya, itu sama ya, seperti kalau kita ditanya, min aina anta, aina daulatuka, biasanya kan begitu. Kalau kita nanti umroh atau ke tanah suci, kamu orang mana gitu loh. Anak Arabi, saya orang Arab. Anak Indonesi, saya orang Indonesia. Jadi hanya begitu sajalah, tidak terlalu. Nah, namun nanti profesi-profesi yang lain seperti dokter, insinyur, yang sering kita jumpai, silahkan nanti dipelajari, dipamerkan juga. Selanjutnya Bu Friska tadi sudah siap? Universitas Jami'atun, kantor, maktab, perpustakaan, maktabah, pasar, sukun, stasiun, mustashfa, sekolah, madrasatun, masjid, masjidun, bandara, mapor, pelabuhan, mina, restoran, matam. Matam. Nah, matam. Mumtaz ya. Mumtaz itu bagus sekali ya. Saya Jidan bagus sekali. Mumtaz di atasnya. Itu sudah lancar ya. Pak Habib juga tadi. Mudah-mudahan nanti yang lain juga. Meskipun kita baru fokus satu tema masing-masing dibagikan, nanti silahkan tema yang lain jangan dilupakan. Dicek lah minimal setengahnya saja sudah lumayan bagus. Cuma Ibu Eliana, tafadholi. Benda alam, najmun bintang, syamsun matahari, komarun bulan, langit samaun, bumi ardun, sungai nahrun, laut bahrun, hajar itu batu, buah-buahan fakihah, halas. Syukran, Syed. Cuma Pak Febri ya, ini Pak Febri. Hal anta musta'id? Ista'ata? Pak Febri? Kursi-kursiun, meja maktabun, kompor maukidun, lemari mukhazanatun, piring tobakun, sendok milakotun, kipas angin mu'ajabun, salah ya. Mu'akhobun, mu'ajabun. Cermin mariatun, jam dinding saatun haitun. Mir'at. Cermin itu mir'atun ya. Okay. Kulkas salajatun. Salajah. Nah, syukran. Kemarin kayaknya sudah ya dicek ya. Salajah sudah. Kemudian mir'ah ya bacanya, mir'atun sahih ya. Kalau mar'ah itu perempuan, woman. Mar'ah, mir'ah. Jadi hanya bunyinya saja sudah bisa beda makna ya. Bunyinya saja. Baik. Khair, al-an istiqomah tafadhali. Ya, kholas. Tadi sudah pertama ya. Bu Santi maksud saya nggak ada ya? Santi tidak ada. Baik. Nah, sekarang kita kosakata yang lain. Boleh yang duluan mengerti? Misalnya warna. Kemarin siapa? Nggak ada ya kebagian warna ya. Ataya belum masuk. Warna, ada yang tahu warna? Ada 10 warna saja. Sebenarnya 12 ya. Kita bagi 2 sudah habis itu. 2. Bu Friska, warna tahu? Ada 2 saja sebutkan. Yang diingat saja. Ya, masih ini ya, suaranya belum terdengar. Aswad hitam. Aswad, semua. Satu lagi. Lawan katanya saja boleh. Putih biasanya kan. Atau apa yang lain. Nah, belum familiar ya, karena belum dibagi. Abyadu. Abyad. Sahih, abyad. Baik, semua Bu Intan. 2.
Ada nggak kosakata? Warna. Warna ya Ustadz ya, warna. Ahmaru, merah. Azroku, biru. Nah, cuma Pak Habib, boleh sebutkan 2. Jadi untuk mewakili tema yang lain yang belum, setengahnya paling tidak kita sebutkan, biar kita bukan hanya tulisan tapi Akhdar kuning Tad. akhdar kuning soh. Akhdar hijau, akhdar hijau. Akhdar hijau, asfar kuning. Asfar kuning. Ya, jadi kalau bahasa Arabnya warna apa? Makna warna. Warna bimana launu. Ya. Launun. Kalau warna-warni jamaknya al. Oke. Makan. Lain juga tetap setidaknya dulu lah 1 pekan ke depan kita setengahnya. Nanti yang tidak kita panggil atau belum kita panggil kecuali kuis ya duluan siapa itu ya. Belum dipanggil di mute dulu boleh. Nanti di mute dulu. Tapi yang sudah dipanggil boleh dinyalakan lagi agar evaluasi pekan yang lalu ini suaranya banyak yang saut-sautan ya. Baik. Jadi kosakata bertema kurang lebih demikian. Pengucapannya kita sudah mendengarkan semua bagaimana kita memfamiliarkan kosakata. Jadi kalau kita sering mendengar, kemudian sering mengucap, sering membaca, apalagi kita juga pernah menulis, insya Allah nanti familiar, bukan hanya hafal. Ya. Karena kalau hafal, itu bisa lupa. Saya 2002 mulai belajar tahun yang lalu, pertama kali, itu masih ingat sampai sekarang. Saya membuat kalimat apa, sesuatu yang berkesan ketika saya ditanya, spontan itu saya buat kalimat yang jarang dibuat orang itu sampai sekarang pun saya masih ingat. Karena bagaimana cara memfamiliarkan, membuat berkesan atau kalau bisa ada tantangan, nah itu nanti yang terpenting ke arah sana ya, untuk mulai dari huruf, kosakata. Nah ini kita level 1 masih targetnya masih kata ya. Jadi mudah-mudahan ini kan materi TK sampai SD ya, kita nggak berkecil hati, kita tetap nggak apa-apa ya, sepertinya kok mudah sekali yang dipelajari kan, nah, itu sampai kelas 4, sedangkan nanti di atas kelas 4, kita sudah masuk level 2, sampai dengan kelas 3 SMP ya, setara dengan itu, mudah-mudahan bulan Februari. Nah, ini cukup cepat ya, cukup cepat. Kemarin kita ngajar di TK, kalau level 1 ya, di sekolah itu TK Adiaksa ya, kita berikan materi, level 1 materi saja bisa sehari 2 hari, karena sambil bermain, mereka senang sekali kan. Tapi kalau kita orientasinya bagaimana kita mengerti, kemudian kita juga bisa mempraktekkan. Nah, selanjutnya tanya-jawab materi level 1 boleh bergantian, silahkan. Yang ingin bertanya terlebih dahulu, yang jelas ada 10 sampai 13 atau 15 tema, itu silahkan diprioritaskan mana terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan yang kita pengen tahu. Nah, jadi misalnya dari 10 sampai 15 itu kita pengen 5 dulu, familiar ya, karena pengen untuk kita segera praktek, silahkan. Kemudian kalau kita pengen tahu minimal 5 juga, silahkan. Caranya bagaimana? Caranya bukan dihafal. Kalau dihafal selama ini, misalnya begini, besok kita mau ujian warna kan, nah jadi kita hafalkan misalnya pejamkan mata sambil baca gitu ya. Misbahun, ahmar, merah, merah, ahmar. Makna merah, merah bimana ahmar. Nah itu masih menghafal saja. Tapi ketika kita langsung melihat ada contoh bendanya, kemudian kita pegang juga merah, misalnya kita bawa pena ya, pena bimakna merah, merah bimakna ahmar gitu kan. Nah sambil kita ingat, apalagi kalau penanya kita juga sambil mengingat. Nah, misalnya belum nggak apa-apa, pena ahmar, nah gitu. Atau cukup ahmar saja, tapi kita sambil pegang benda yang berwarna merah.
Apalagi kita sebutkan bendanya, pena ahmar. Kalau kita sudah tahu bahasa Arabnya pena, kolam ahmar. Nah, ma makna merah, merah bimakna ahmar. Ma makna pena, pena bimakna kolam. Ma makna pena merah bimakna kolam ahmar. Nah, kan kita praktek mengembangkan kosakata cukup rumusnya ma makna x. X itu benda yang pengen kita tahu. Misalnya kita pengen tahu hitam, ma makna hitam. Maka jawabannya hitam bermakna merah. Jawab sendiri saja dulu, karena praktek kita adalah dengan diri sendiri. Baru nanti dengan benda mati dan orang yang belum bisa. Nah itu dulu, level 1 hanya itu dulu. Teman selevel pun belum. Baik, silakan. Ustadz, ma makna baijun? Baijun, man ya'rif, baijun bermakna krem ya. Ma makna baijun. Nah boleh diganti. Boleh diganti ketika kita melihat tulisan Arab, kita kok pengen tahu, penasaran. Nah, itu boleh dibalik. Ma makna baijun. Baijun bermakna krem. Misalnya kalau kita melihatnya krem, kemudian kita pengen tahu, ma makna krem. Krem bermakna baijun. Dibalik ya. Jadi boleh seperti itu. Kita baca surat Al-Ikhlas misalnya. Di dalamnya ada as-somat. Nah, ma makna as-somat misalnya seperti itu boleh. Jadi, apalagi nanti di level 2 ya, kita sudah mulai berinteraksi lebih dengan Al-Quran nanti pelan-pelan. Artinya apa? Kadang-kadang kita terganggu, kemarin belajar ini ya, kosakata ini ya. Nah, sebenarnya bukan terganggu itu malah terbantu ya. Terbantu untuk tahu. Tapi di sisi lain terganggunya kita tidak pengen cepat-cepat akhirnya. Apa sih tadi itu? Nah itu. Jadi akan seperti itu nanti lama-lama rasa ingin tahu kita akan terasah dan terlatih. Jadi materi level 1 kalau merangkai, kemarin sudah ada merangkai huruf ya, sudah ada clue-nya 6 huruf yang tidak bisa disambung, baik dari kanan maupun kiri, atau dari sebelumnya dan setelahnya. Kemarin sudah ada, di dalam modul juga sudah dicantumkan, dituliskan huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Nah itu silahkan nanti dilatih untuk dirangkai. Nah kalau kita mau merangkai huruf. Nah sekarang, kemarin kita sudah membuat kosakata masing-masing. Nah, di situ sudah kita hitung atau belum? Jumlahnya berapa hurufnya? Misalnya, warna ya, atau angka. Kok belum ada yang 7 huruf? Kok belum ada contoh yang 2 huruf? Nah, itu boleh kita cari. Cari contoh, meskipun tidak harus tema yang itu. Kenapa? Agar nanti kita terbiasa loh, melihat, oh huruf-huruf yang kosakata yang jumlahnya 7 huruf itu begini loh modelnya. Atau kita bisa terbiasa membiasakan ketika mendengar kata apapun, maka kita akan cepat. Oh itu sekian huruf, hurufnya ini saja, hurufnya ini. Nah, nanti terbiasa seperti itu. Jadi boleh nanti dicari kosakata yang lain, tidak harus tema, karena tema yang sama mungkin tidak ketemu dengan yang 7 huruf atau 2 huruf, itu juga silahkan ya, bagian dari memfamiliarkan kosakata dari jumlah hurufnya. Baik, kemudian kemarin sudah ada pertanyaan di grup ya, juga sudah dijawab tentang huruf ya yang tidak ada titiknya ya, itu sudah ada ya, itu di luar materi, tapi nggak apa-apa kita tahu ya, lebih bagus di luar materi kita. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan sebelum kita. Ustadz mau tanya. Boleh. Aturan dalam bahasa Arab sama nggak dengan bahasa Indonesia dalam artian DM atau MD. Jadi noun adjektifnya itu sama persis dengan bahasa Indonesia ataukah dengan kebanyakan bahasa asing gitu. Jadi kayak kalau di bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Prancis dan Latin lainnya kan biasanya misalnya kayak blue books bukan books blue gitu. Ya. Nah, ini Bu Friska sudah pengen cepat bisa ini. Ini materi level 2 nanti. Nggak apa-apa ya. Jadi, susunannya seperti apa? Apakah sama dengan bahasa Inggris atau tidak? Gitu kan. Nanti kita bisa lihat ya. Dan itu sangat fleksibel karena ada, gimana ini? Kalau saya jawab, nanti yang lain mungkin bingung juga ya. Jadi ini ada di level 2 ketika kita menyusun kata. Jadi nanti kita ada saatnya mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat. Sehingga perlu ada DM tadi ya. Dalam bahasa Arab nanti ada subjek, bahasa Indonesia kita mengenal subjek predikat, ada objek, kemudian juga ada dalam bahasa Arab ada pelaku, fa'il, ada kalau dalam bahasa Arab mubtada, itu subjek, khobar itu
predikat. Ada mubtada muqaddam, ada mubtada muakhor. Jadi ada yang subjeknya itu di depan, ada juga yang di belakang. Nah, nanti contoh-contohnya seperti apa, insya Allah nanti akan ketemu juga kita, ya. Seperti Enggak, itu. Ustadz, maksud saya itu di penyebutan sebuah benda yang ada kata keterangan sifat atau adjektifnya. Misalnya menyebut buku biru, apakah sama dengan buku biru? Karena kalau di bahasa asing yang sempat saya pelajari, macam Inggris, Prancis, Korea, itu kan dibalik. Black box. Biru buku, ya. Jadi adjektifnya dulu. Jadi MD gitu kan. Kalau Indonesia kan DMD, terangkan, menerangkan. Ya, sama. Itu frase ya. Meskipun belum kalimat ya. Frase itu kan kalimat yang belum sempurna. Jadi ketika masuk kata sifat namanya frase sifat. Nah, misalnya karena kita belajar warna tadi mungkin ya, jadi ingat ya. Kita kan tahu hajar aswad, bukan aswad hajar kan. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi kalau sifatnya yang mengikuti. Bahkan nanti kita juga akan belajar mengenal di dalam bahasa Arab ini ada istilahnya muzakkar dan muannas. Jadi ada kelompok jenis laki-laki dan perempuan. Maka sifatnya harus mengikuti. Kemudian jumlahnya juga begitu. Kalau jumlahnya 2 misalnya, hajaroni gitu ya. Kemudian sifatnya besar, 2, batu besar, ada 2. Maka kabir, itu kan kata sifat tuh objektif ya. Dia ngikut menjadi 2, kabironi. Nah, nanti ada exception-nya juga ketika dia jamak, plural, atau banyak. Nah, maka sifatnya jadi muannas. Tapi beda, nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi insya Allah. Tapi bentuk secara DM yang dimaksud urutannya seperti itu ya. Bendanya dulu, baru sifatnya. Baik, yang lain silakan boleh. Kalau ada. Nanya Ustadz. Nanya Ustadz. Ya, betul. Tafadhol. Kalau belang, misalnya di Al-Baqarah 71 itu yang musallamatul la syiyata fiha. Syiyata itu belang itu termasuk warna atau gimana? Bukan ya. Bukan ya. Itu sifat ya. Iya, sifat ya. Jadi bukan kelompok warna. Jadi warna itu ya hanya sesuai yang kita bisa tunjukkan. Termasuk, mohon maaf nih bahasa Jawa itu kan ada obar-abir itu, itu nggak ada itu. Tidak ada ya. Jadi warna itu ya hanya satu macam itu, tidak tercampur. Nah, kalau sudah model seperti yang ditanyakan tadi, itu kelihatan sifat. Kenapa? Dia juga mengikuti bendanya itu. Jadi bukan kelompok itu. Jadi sifat ini ternyata juga luas nanti. Ada tambahan-tambahan yang lain ya, bukan hanya yang kita misalnya cerah atau itu ternyata bisa masuk sifat itu. Gitu. Meskipun bisa kelompok kata benda kan sebenarnya. Nah, jadi nanti ada istilah kata dasar, kemudian juga ada kata benda, ada kata kerja, tapi ada juga kata kerja yang dibendakan, kata sifat yang dibendakan. Nanti akan ketemu sampai ke situ nanti di materi wazan, perubahan pola kata. Akan sangat enak ketika sudah sampai di sana di level 2 akhir. Sehingga pilihannya, alternatifnya meskipun nanti di awal kita belajar conversation di level 2, nanti akan saya sampaikan shortcut-nya saja. Bukan wazan atau pattern secara keseluruhan ya, tapi beberapa yang bisa membuat kita lebih tidak terlalu banyak berpikir untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan komunikasi ya, berkomunikasi. Tidak harus berpikir ini tasrifnya perubahan bentuknya seperti apa ya. Nah, nanti seperti itu. Silakan yang lain. Masih ada? Ya, Ustaz. Ada. Terkait ini, terkait morodif atau sinonim mungkin ya. Itu kalau di buku Ustadz yang level 1 itu kan coklat bermakna asmar. Ya, sementara ada di buku yang lain buni itu mana yang lebih ini kan? Yang lebih berlaku atau yang sering dipakai itu yang mana atau dua-duanya sama saja. Kemudian warna apa lain itu ada juga yang beda itu. Romadi jadi armadi,
kemudian apalagi ya, sepeda motor itu darojah nariyah gitu, dan seterusnya. Itu gimana tadi? Apa hanya sekedar sinonim saja, apa mungkin ada keterangan yang lain tadi? Ya, sekarang. Di mute dulu. Baik, jadi persamaan kata atau sinonim kalau dalam bahasa Indonesia sama seperti kita ya, mungkin ya. Ada kata-kata yang maksudnya penggunaannya sama, tapi sebenarnya beda. Seperti contoh asmar. Asmar itu coklat secara umum. Tapi kalau bunion itu coklatnya coklat muda. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu hanya umumnya saja. Ketika orang menggunakan itu secara umum, itu bisa kita maknai. Apalagi kalau ada di Al-Quran. Misalnya nanti dicontohkan ayat ya, di level 3 kita akan lebih banyak mengeksplor ya, tarjamah ya. Sambil kita muhadasah, materi terpisah, hari yang lain nanti sambil boleh tarjamah, contoh-contoh, misalnya penggunaan kata yang berbeda. Seperti ular, kan ada af'a, kemudian juga ada yang lain di Al-Quran, di kisahnya Nabi Musa gitu ya. Nah, itu juga beda, ada ular kecil, ada ular besar, gitu kan. Penggunaannya beda. Jadi silahkan untuk kita sebagai pemula, kita masih level 1-2 itu Indonesia Arab. Artinya fleksibel sekali. Pakai yang mana, yang kita sudah lebih dulu familiar, langsung saja nggak apa-apa. Misalnya tadi coklat tua kita masih pakai bunion duluan ya, kita kenal, nggak apa-apa, silahkan. Sama seperti tadi Pak Febri juga menyebutkan lemari gitu kan, hizanatun. Ketika dia pakai tambahan ma atau mi, itu kan hanya karena patternnya saja, perubahan pola kata. Nanti kita akan tahu ketika ada tambahan ma itu berarti bermakna tempat, mi berarti bermakna alat. Contoh hafizoh, mahfazoh. Kita sering mendengar kata mahfazoh itu tas, gitu ya. Padahal artinya apa? Dari kata hafizoh itu kan menyimpan, memelihara. Kemudian ditambahkan ma, berarti menjadi tempat. Mahfazoh, tempat untuk memelihara, tempat untuk menyimpan. Nah kan boleh ya. Kalau diganti mi, nah dulu ada yang salah itu, yang benar mi. Gitu. Ya, sama-sama belum belajar wazan, nggak apa-apa. Kalau masih level 1-2 kan, level 3 insya Allah sudah mengerti. Jadi mi itu alat, mihfazoh, alat untuk menyimpan, kan sama juga. Dan itu boleh dimaknai misalnya dompet. Meskipun dompet punya kosakata tersendiri, tapi dia kan untuk menyimpan uang, atau brankas, atau apapun. Hizanatun tadi juga begitu kan, lemari, tadi diberikan ma. Nah, jadi seperti itu contohnya. Warna juga begitu. Jadi ada kemungkinan hanya karena perubahan pattern saja, sehingga maknanya di Indonesia harus diperluas lagi. Maka di Al-Quran nanti ada beberapa ayat atau kata yang tidak bisa dijelaskan lebih lengkap, kecuali kita sudah ngerti bahasa Arab. Karena kita sudah ngerti bahasa Arab, maka kita akan lebih tahu maksudnya, lebih dekatnya kemana. Sebagai contoh kemarin surat Yusuf ayat 2, la'allakum ta'qilun. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Maka yang lebih banyak di dalam Al-Quran terjemah agar kalian memahami. Padahal nggak ada kata paham di situ. Itu kan tujuannya biar paham. Tapi bukan harapan Allah untuk kita paham ternyata. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa Arab, Allah tidak berharap agar kita paham. Kaitannya, konteksnya Al-Quran dipilih dengan bahasa Arab. Tapi Allah lebih berharap agar kita ta'qilun, menggunakan akal. Menggunakan akal itu belajar, mengasah otak kita. Kenapa? Karena akal yang diberikan ini adalah penyempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Nah, kaitannya dengan itu, sehingga dipilihnya bahasa Arab, digunakannya adalah bahasa Arab. Adapun alasan-alasan yang lain kenapa? Karena kebetulan Nabi Muhammad di sana, tentunya juga atas kehendak Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di Arab. Atau karena mungkin zaman dahulu Arab Saudi kondisinya sudah begitu kacau gitu ya. Kalau yang kacau itu di Indonesia, mungkin di Indonesia. Tapi memang skenario Allah begitu. Jadi lebih luas ya jawabannya ya. Masalah sinonim tidak ada masalah bagi kita Indonesia. Tapi nanti di level 3 kita boleh lebih spesifik. Mana sih yang harusnya yang lebih
kita pilih kosakata kalau kita sudah tahu 2 atau 3. Saya kira demikian. Masih ada yang lain? Satu lagi dikit. Baik. Yang ahmar tadi misalnya diganti humairo ke merah-merahan misalnya, itu semua bisa juga ke putih-putihan, ke abu-abuan, itu patternnya sama nggak? Itu aja. Bisa. Sama. Jadi coba dibuat ke kuning-kuningan, bisa nggak? Ini sudah luar biasa ini. Nanti di Al-Quran kan ada itu ya. Jadi bukan hanya level 2 itu kita hanya mengenal bagaimana warna muzakkar menjadi mu'annas juga. Misalnya aswad menjadi sauda. Kita pernah mendengar habatus sauda ya. Apa tuh habatus sauda itu? Kalau tadi kan hajar aswad, karena bendanya muzakkar, tapi nanti ini level 2 ya sebenarnya ya. Nah, kemudian ada habatus sauda. Kenapa? Karena habatu itu mu'annas, tanda tak marbutoh ciri-cirinya salah satunya kan. Kemudian kok bisa menjadi sauda ya. Kalau yang buniyun tinggal tambahkan tak marbutoh, buniyatun tadi pertanyaan Pak Nahrawi. Romadio menjadi romadiatun. Ada yang pakai armad, nggak masalah, nggak apa-apa, boleh itu, sama saja. Tapi ketika nanti dimu'anaskan menjadi seperti itu. Sama seperti kemerah-merahan tadi, humairo, kekuning-kuningan, sufairo. Nah kan gitu ya. Nanti bisa. Selama dia masih bisa masuk, bisa. Kalaupun tidak, nanti masuk di kelompok exception nanti. Ada tambahan lagi nanti exception ya, di level 2 disampaikan. Kalau di level 2 belum ada, berarti terakhirnya di level 3. Saya kira demikian, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sisa waktu yang ada untuk Jumat ini kita selesaikan jam 6 ya. Kalau Sabtu boleh ada extra time. Kemudian Jumat kalau kadang-kadang ada yang bergabung ikut, itu berarti ada kelas lain yang belum dapat jadwal. Karena ada beberapa kelas yang masih meminta jadwalnya beda-beda. Nah, ini kita maklumi, kita berikan silahkan yang mau ikut di hari Jumat. Jadi materinya lebih ke review, pengulangan-pengulangan sambil tanya jawab. Nah, jadi silahkan kalau tidak ada pertanyaan, nanti yang berikutnya, karena kita sudah targetnya kata, maka nanti akan kita rangkum jenis-jenis kata. Boleh ditulis ya, jenis-jenis kata. Dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab hanya ada 3. Tapi nanti bisa 10 bahkan lebih. Nah, nanti kita akan kenali 10 aja dulu. Minimal ya, kalau lebih ya nggak apa-apa. Bismillah. Ustadz mau tanya. Baik. Kalau yang huruf yang tadi aku baca di modul kan ada huruf yang nggak bisa disambung tapi bisa menyambung gitu-gitu loh Ustadz. Yang zai, ro, dal, alif sama waw itu bisa, kalau dari kanan dia bisa nyambung ya Ustadz. Kalau dari kiri dia nggak bisa gitu ya. Bener nggak Ustadz? Ya. Baik. Jadi hanya ada 6. Hanya ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dari depan dan belakang. Nanti dilihat lagi di grup itu, kemarin sudah pernah di-share dalam YouTube. Kemudian ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung hanya dari depan saja. Jumlahnya berapa coba dihitung nanti ya. Kemudian ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung hanya dari depan, sebaliknya ya. Jadi ada yang tidak hanya bisa disambung dari depan, ada yang hanya bisa disambung dari belakang. Nah, kalau sudah kita bisa tiga-tiganya tahu jumlahnya berapa, jenisnya apa saja, selesai itu huruf. Untuk merangkai semua sudah aman gitu ya. Buktinya di mana? Ketika kita latihan ketik Arab di handphone kita atau di laptop. Itu handphonenya juga sudah lebih pintar sementara daripada kita itu. Sementara ya. Bagi yang level 1 2 ya. Dia ngerti ini bisa disambung atau tidak. Kalau bisa, kita bisa keliru. Artinya maksudnya bisa beda dengan yang kita rencanakan. Kalau tidak kita spasikan. Seperti contoh kemarin insya Allah. Insya Allah, huruf alif kan memang bisa disambung dengan huruf nun. Mohon maaf ya. Huruf nun bisa disambung dengan huruf shin maksud saya. Kan bisa kan? Nah, artinya dia tidak akan memberitahu kita spasi dulu ya, Pak Habib. Dia akan lanjut saja kalau kita tidak sendiri yang lebih pintar. Makanya kita kasih tahu kemarin kan,
Kalau mau menulis insya Allah, innya itu sendiri, sya'a sendiri, Allah sendiri, itu sudah 3 kata loh. In jika sya'a menghendaki, Allah Allah jika Allah menghendaki. Nah itu. Nah ini kok terbalik? Makanya Bu Friska bertanya itu. Bukan jika menghendaki Allah gitu kan. Jika Allah menghendaki. Ini bukan adjektif ya nanti ya. Itu di level 2 nanti. Jadi seperti itu. Kalau sya'a innya itu disambung dengan sya, berarti sudah beda. Itu satu kata. Insya itu apa? Mengarang atau menciptakan. Atau kalau dibendakan jadinya penciptaan. Sehingga insya Allah itu penciptaan Allah. Bisa bisa bermakna karangan Allah, bisa bermakna juga mengarang Allah atau menciptakan Allah, tergantung kita penggunaan kata-kata insya itu pada saat itu seperti apa, karena dia posisinya dibendakan ya posisinya. Nah itu, jadi seperti itu. Ada huruf yang tidak bisa disambung baik dari depan maupun belakang, ada yang dari depan saja, ada yang dari belakang saja. Coba dihitung semua. Selain yang 2 tadi yang belum kita jumlahnya berapa, kemudian contohnya apa saja. Nanti kita akan tahu. Nah, ketika kita implementasi praktek dalam ketik, nanti akan terjadi seperti itu. Dia tidak mau, meskipun kita pengen nyambung ya, kalau kita nulis sendiri, kan bisa aja asal sambung gitu. Tapi ketika kita sudah mengerti, kita yang mengendalikan keyboard atau mengendalikan handphone kita, maksud dan tujuan kita mau menulis apa gitu. Yang kedua, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah setelah level 2 di pertengahan, ketika kita mau mencari kosakata apapun, mencari kalimat apapun, atau mencari ayat misalnya ya, itu tinggal ketik aja di Google, nanti dia akan muncul banyak pilihan. Jadi dia akan langsung mengarahkan. Nah ini kecerdasan handphone seperti itu. Nanti setelah kita level 3, level 4, mudah-mudahan kita sudah lebih cerdas dari handphonenya, sesuai yang kita mau, yang kita cari. Karena kalau kita masih level 1-2, bisa jadi bisa keliru ya. Tapi kita insya Allah bisa memilah kok. Lama-lama kita akan bisa memilah mana yang kita cari maksudnya. Kalimat ataupun ayat. Begitu jawabannya. Baik, kembali ke tadi ya, masih 10 menit. Jenis kata, silahkan ditulis mulai dari yang pertama. Bu Friska, kata apa yang paling kita butuhkan atau paling penting menurut kita? Kata benda. Kata benda, yakin? Yang lain ada? Boleh jawab? Kata yang paling penting buat kita nih. Kerja. Bisa dipakai untuk emergency. Kata kerja, ada yang lain? Perintah. Perintah, ada yang lain? Kata sifat. Sifat, masih belum ketemu ini, baru tapi sudah menyebutkan 4 ya. Saya tidak pernah, maksud saya belum membantu menyebutkan jenis kata, teman-teman sudah bisa menyebutkan 4. Tapi saya pengen tahu yang paling penting apa di antara 10 kata. Bahkan ada yang mengatakan 11 atau 13 kata. Ayo, sebutin lagi kata yang lain. Kata ganti orang, Tat. Kata ganti orang masih belum, boleh, masih ada 5 lagi. Sambil dicatat boleh itu, sudah ada 5 jenis, 5 contoh kata itu. Ayo, masih ada 5? Pak Narawi? Kata apa yang paling penting kemarin waktu ke Mekah itu? Bulan Desember. Tahun lalu ya Pak Narawi. Iya, tidak, itu penting nggak Ustaz? Kenapa? Katanya. Yes, Nah, no, yes, no, yes, no. Yes, no itu. Yes, no penting juga. Nah, sekarang Pak Nawawi. Lanjut lagi. Nah, jadi sudah disebutkan, kalau sudah berangkat ke Mekah, teman-teman, atau yang sudah akan berangkat ke sana buru-buru, yang paling penting itu adalah kata tanya, gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu kata tanya, belum bisa yang lain pun masih lumayan gitu. Masih lumayan. Kenapa? Karena orang Arab ini ketika kita ajak berbicara bahasa Arab, mereka sangat membantu kita. Itu sudah terbukti dulu dari tahun 2006 ya. Ada peserta kita usia 76 tahun gitu ya. Itu dia lupa kalau sudah belajar bahasa Arab. Tapi akhirnya diingatkan Allah lagi setelah pusing ya, muter-muter berjam-jam nggak ketemu semalaman itu habis tawaf itu. Akhirnya saya kan bisa bahasa Arab. Baru menggunakan kata tanya, kemudian karena dia juga sudah selesai level 2, bisa membuat kalimat,
membuat kalimat tanya saja sudah tertolong, sudah sangat terbantu. Bahkan malah orang Indonesia banyak yang nggak bisa bantu sama bingungnya gitu ya. Jadi nomor 1 itu adalah kata tanya. Yang paling penting buat kita. Baik, baru 6. Masih ada 4 lagi yang belum disebutkan tadi. Kata ganti sudah. Kata ganti pun dibagi ya, ada kata ganti nama, nanti ada juga kata ganti kepemilikan. Masih ada? Kata depan, preposisi. Huruf ja. Ada lagi? 2 lagi? Kata sifat, kata Kata seru. sifat, ya. Kata seru. Apa itu kata seru? Maksudnya perintah Ustadz. Kalimat perintah itu Ustadz. Perintah sudah tadi ya. Kata sambung kan? Ya. Itu ngajar ya, Pak. Buka kelas sebanyak mungkin di Semarang ya, Pak Narawi ya. Karena apa? Akan membuat lebih kita cepat, lancar. Jadi minimal tahun lalu kan. Amin. Baik. Jadi kata tanya, kemudian kata ganti nama, ada kata ganti kepemilikan, kata keterangan pun ada 2, keterangan tempat, keterangan waktu. Itu dijadikan 1 saja ya kalau mau 10 ya. Kemudian ada kata benda, kata kerja, kata sifat tadi kan. Nah, itu silahkan nanti kita coba pengen tahu apa saja sih dalam bahasa Arab kata tanya gitu ya. Sebelum masuk ke level 2. Meskipun nanti di materi level 2 ada ya, kata tanya apa saja, kata ganti nama apa saja. Tapi rasa ingin tahu kita coba dimunculkan. Mulai dari kata tanya dulu. Kemudian nanti kata ganti nama boleh. Kemudian kata benda sekitar kita sudah pelajari tadi. Di antaranya ada angka, ada warna, dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan ya. Tapi dalam bahasa Arab, 10 itu, bahkan ada yang mengelompokkan lebih ya, 11 jadi 13. Itu hanya dibagi menjadi 3 atau dikelompokkan dalam 3 saja. Nanti ketika masuk level 2, meskipun kita belum membahas secara rinci dari sisi bahasa Arabnya, tapi kita boleh tahu. Apa itu? Itu nanti dikelompokkan dari yang kita sebutkan tadi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf. Loh, kok bisa huruf? Ternyata huruf ini bisa dimaknakan kata ya dalam bahasa Arab, khususnya dalam kaidah. Yaitu disebut huruf harfu istifham. Itu kata tanya tadi ya. Istilah jenis-jenisnya nggak harus tahu dulu, nggak apa-apa. Tapi ini saya hanya menceritakan, nanti akan masuk ke sana ya. Jadi ada kelompok huruf. Kemudian ada huruf ataf, kata hubung tadi yang disebutkan tadi. Kemudian ada huruf jar, kata depan, preposisi. Kemudian ada huruf apa? Harfu nida, kata panggilan. Nah, kata panggilan ya. Kalau lebih dari 10 ini masuk. Nah, itu contoh-contoh jenis kata hanya dibagi 3 tadi. Yang pertama itu huruf. Yang kedua adalah isim, ismun, asma. Apa itu isim asma? Contohnya adalah isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian ada tadi sudah disebutkan kata sambung, isim mausul. Kemudian ada yang tadi menyebutkan kata ganti nama, isim domir. Kemudian ada dan seterusnya ya nanti ya. Yang terakhir, yang ketiga, karena waktunya sudah hampir habis, itu disebut fi'il atau kata kerja. Nah, jadi nanti dari sekian banyak tadi yang kita sebutkan di bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Arab hanya 3. Artinya, kalau kita sudah mengenali 3 ini, kelompoknya mana saja, kemudian nanti bisa kita rangkai menjadi kalimat. Kalimat itu hanya ada 2, kalimat nominal, kalimat verbal. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah nanti ada di level 2, berarti kita sudah selesai sebelum mulai. Selesai sebelum mulai. Artinya sudah mengerti kerangka level 2.
Nah, jadi level 1 sudah kita selesaikan, artinya sudah kita tinggal difamiliarkan, maksudnya sudah kita kenali. Besok kita belajar memfamiliarkan, kemudian sambil merangkai. Nah, kalau huruf itu tetap kita latih sendiri ya, latih sendiri, ditulis, termasuk dalam mengetik. Ini nggak apa-apa, salah-salah ini kesempatan kita untuk salah terus ini. Semakin salah, semakin bagus, tapi jangan diulang-ulang maksud saya. Kalau sudah salah sekali, dibenerin, ke depannya bisa dipraktekkan, dicoba, ketiknya menjadi benar, nulisnya menjadi benar. Termasuk nama. Silahkan nama yang belum ketik nama masing-masing dalam grup WA, nanti silahkan diketik nama masing-masing, nanti saya koreksi agar bisa menjadi benar. Saya kira demikian untuk penutup. Apabila ada pertanyaan, bisa 2 menit, 3 menit. Isim tadi isim mausul sama isim apa, Ustadz? Baik, kalau istilah nama Arabnya, ada isim mausul itu disebut kata sambung. Kalau isim isyarah itu kata tunjuk. Yang mengenal istilah-istilah seperti ini nanti ketika masuk perguruan tinggi jurusan agama Islam atau bahasa Arab pasti ditanya. Kalau bagi kita umum, profesi umum, ada yang dokter, tidak ya. Cukup mengerti saja nggak apa-apa, nggak harus hafal. Bahkan nggak mengerti pun nggak apa-apa. Tapi kalau mengerti lebih bagus, artinya secara keilmuan. Jadi kita belajar di sini adalah belajar berbahasa sambil mempelajari ilmunya. Bukan dibalik ya. Karena kalau belajar ilmunya dulu, itu yang kebanyakan terjadi. Nanti malah tidak jadi berbahasa. Nah, kita belajar berbahasa, sudah tahu, praktekkan. Familiarkan dulu, kemudian praktekkan. Nah, sambil nanti ditata. Di level 2 ditata, oh menyusunnya seperti ini. Karena di dalam membuat kalimat itu kan ada aturan. Saya kira demikian, baterai saya sudah 20%, pas kita sudah hampir selesai. Kalau tidak ada, materi di terakhir nanti perkenalan itu dicoba sendiri dengan partnernya juga boleh, atau dengan siapapun di rumah kita ya. Silahkan. Kita akhiri. Syukron ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Nakhtatim liqa'ana fi hadha sabah bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa naskurullah fil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Absen silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Wan. wabarakatuh. Jazakallah khair.